Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu. Selamat datang di Inside Story with Anggi. Pengalaman naik LRT saat perdana diresmikan boleh terlewatkan. Tapi yang namanya anak kerja, ya kan, mau naik LRT-nya sekarang ataupun nanti itu masih sah saja karena masih leluasa. Soalnya sistem layanannya sangat mumpuni. Nah, di sini saya melihat bagaimana sejumlah teknologi canggih itu menjadi backbone jalannya LRT. Ditambah lagi, yang paling menarik perhatian adalah jalannya LRT ini tanpa awak. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ikutin saya yuk. Perjalanan saya nyobain LRT ini. Siapa tahu, ya kan, bisa mulai beralih nih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Naik LRT siang-siang gini emang banyak untungnya. Gak terlalu sesak sama penumpang. Maklum, soalnya teknologi transportasi baru jadi masih menarik banyak perhatian. Jadi bukan cuma sekedar warga yang mau kerja aja. Nah, mereka yang sekedar mau nyoba-nyoba dan juga sekalian jalan-jalan banyak. Kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Selamat datang di Inside Story with Anggi bersama saya Anggi Pasaribu, dan kali ini personal experience saya adalah naik LRT. Mengingat semua pemberitaan di seluruh media akhir-akhir ini adalah teriakan netizen, pemirsa sekalian, atas polusi udara. Jadi banyak yang mulai sesak napas gitu kan. Karena ini mobil-mobil pribadi yang seperti saya dan juga teman-teman punya. Jadi mengingat mobilisasi warga di ibu kota itu banyak sekali, sepertinya moda transportasi seperti LRT ini bisa sebagai pilihan untuk kita berlalu lalang, mau ke kantor, mau ke coffee shop, mau ketemu pacar, gebetan, cem-ceman, siapapun lah. Nah, sebetulnya LRT ini kan sudah beroperasi ya, udah lama gitu kan. Tapi katanya LRT yang kali ini itu punya teknologi yang kece-kece yang belum pernah ada di transportasi kereta api lainnya. Jadi saya mau lihat dan juga mau merasakan apakah yang menarik dari LRT sekarang. Cus! Sebenarnya tuh ada eskalatornya, bisa lihat pemandangan. Tapi mendingan naik lift aja ya, panas. Jadi di sini dia ada dua jalur, ada Cibubur Line dan juga ada Bekasi Line. Tapi kayaknya kalau kita mau ke daerah Kuningan, kita bisa pakai yang, bisa dua-duanya, baik yang Jatimulya ataupun yang Harjamukti, karena semuanya pasti kan ngelewatin Kuningan dan juga Pancoran. Kita kan mau ke Kuningan nih. Bedanya apa sama yang Jatimulya? Jatimulya itu kalau teman-teman mau ke Bekasi atau mau ke Halim. Karena kalau yang Harjamukti itu mereka nggak ke Bekasi, mereka ke Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, ya Ciracas. Jadi either way sama aja sih, bisa dua-duanya. Tinggal kita lihat mana yang lebih sepi. Yuk.
Naik tangga aja apa? Biar olahraga. Hostnya ketahuan jarang naik LRT, celingak-celinguk. Gak apa-apa ya teman-teman, namanya juga mau personal experience kan. Siapa tahu nanti dari sini saya mulai beralih dari mobil pribadi ke LRT, ke transportasi umum. Jatimulya Bekasi. Jatimulya Bekasi bersiap. Saya informasikan kembali untuk stasiun akhir Jatimulya Bekasi bersiap. Jatimulya bersiap. Yes, sudah nyampe, kita sekarang mau ke arah Bekasi. Nanti kita akan transit di Cawang. Oh, 15 detik. Iya enak. Iya enak kok tempat duduknya. Nggak sakit sih. Yang menuju ke Jatimulya Bekasi langsung tutup pintu tertutup. Oh ini yang katanya orang-orang tuh bilang tempat duduknya tuh katanya berbeda. Kan kalau yang lain itu kan apa keras kan, nggak ada bantalan. Ini enak ya. Kok happy banget ya? Nanti yang boleh ekspor ya. Iya iya. Lu mau ke depan. Jalan nggak sih di sini? Boleh. Kalau Boleh kan? Boleh. Coba-coba kita lihat. Ibu numpang duduk. Oh ada orang ya? Situ ya? Boleh? Baru pertama. Sama dong. Serius. Baru nyobain. Oh tadi Sama kayak saya pemirsa berarti. sampai Duku Atas pindah ke MRT ke Gili kan? Oh, gitu? Makan di Gili balik. Jadi sebenarnya tujuannya jalan-jalan sengaja biar nyobain ini. Oh, saya juga. Oh ya. Makanya tadi lihat dia sini. Udah. Ibu namanya siapa? Yani Tinggal di mana? Emang Pratama. Saya merasa punya teman pemirsa karena nggak cuma saya sendiri doang yang mencoba naik LRT. Gimana Bu? Kenapa kepingin nyobain naik LRT? Lagi booming kan, lagi viral ini kan, ke LRT gitu loh. Jadi sekarang udah asik deh, nggak usah ke Singapura. Indonesia juga punya ya. Terus tadi pas beli tiket segala macam aman? Aman. Kita kan pakai ini kan, Iya, pakai e-tanding kan. Jadi kita masuk aman lah ya. Dia masih promo tapi rahasia rame. Karena masih promo. Masih rame, jadi rame. Emang biasanya selama ini kalau kemana-mana bawa mobil sendiri pakai supir tapi enggak Juga. nyetir. Capek sih. Ya, ini rame banget ya. Nyaman kan. Terus udah gitu jalan kemana gitu kan sehat gitu kan ya. Makasih Bu, enjoy ya. Ini tuh yang apa
sama netizen katanya kalau belokan serem. Oh, bener serem nggak? Emang serem atau sayanya yang sudah mati? Emang selalu ada yang seru kalau syuting di tempat umum. Di sini ketemu kumpulan emak-emak yang rame, seru, mau masuk TV. Sampai-sampai HP selfie tetap on. Halo, sampai nggak kerja? Meski badan udah oleng karena kereta melaju dengan cepat. Dari mana? Ibu-ibu dari mana? Udah mau turun? Saya dari Sudirman. Oh, dari Sudirman. Ini satu geng semua. Enggak lagi orang Bekasi dari Bekasi. Oh, hai. Jadi lagi dengan kakak yang cantik. jadi warga Bekasi katanya. Iya. Gimana Ibu naik LRT seru nggak? Aduh, seru sekali. Dede bisa Apa? seru sekali. Makasih bisa naik kereta. Ibu-ibu heboh. Kak cantik. Cari baca. lagi ya, ada. Yakin, makasih ya. Mau kemana? Ibu mau ke Bekasi. Ya, Tadi habis dari mana? dari Kedua Atas. Ngapain? Ya, kita jalan-jalan naik kereta ini. Jadi cuma naik kereta cuma buat jalan-jalan aja. Maksudnya nggak? Kuliner dulu, Oh, kuliner. Oh, maksudnya nggak pergi ke mall mana dulu makan, nonton? Oh, enggak. Bener cuma hanya cuma kuliner doang. balik lagi Oh, canggih ya. Emang canggih kalau ibu-ibu ya. Semangat ya Ibu ya. Semangat Ibu. Copot. Mana sih depannya itu kan? Permisi. Siapa? Depan lagi, Pak. Depan lagi. Ih, kamu naik kereta. Siapa namanya? Copot. Siapa namanya? Jendaya. Apa? Jendaya. Jendaya. Jendaya kok lucu banget namanya. Umur berapa? Berapa deh? Nggak tahu. Suka nggak naik LRT-nya? Suka. Nggak suka. Kenapa? Aku ngajakin. Oh, dia ngajakin. Kenapa nggak suka? Aku suka gitu ya. Suka. Tadi ngajakin deh rumah. Oh gitu. Emang cuma untuk jalan-jalan aja. Lucu. Aduh, mau jatuh. Jadi memang rata-rata orang naik LRT itu tujuannya adalah untuk nyoba, bukan untuk apa namanya, bukan karena mau kemana, emang pengen nyoba aja di sini. Makasih ya Ibu. Senyum dong biar cantik. Tos dulu deh. Enggak. Gini deh. Atau gini. Atau gini. Stasiun berikutnya, Pancoran. Nah, waktu itu ada yang protes. Katanya kalau mau belokan, geraknya tuh ngeri-ngeri sedap. Coba kita rasa-rasa, bener nggak ya? Biar berasa, kita jalan ke paling depan. Pak, nggak apa-apa, Pak. Punten ya, Pak. Itu udah yang belokan itu belum sih, Pak? Yang kita belokan itu udah belum sih? Oh, ntar lagi. Pancoran. Di Pancorannya atau sebelum atau setelah Pancoran? Oh, sebelum Pancoran. Oke. Katanya sebelum Pancoran ada yang belokan itu. Yuk, kita coba. Personal experience-nya, bener nggak? Bagus nih gambarnya nih. Ini belokannya. Gua aja ngomongnya. Ke kamu ya? Oh, ini belokannya nih. Oh, kecepatannya mulai melambat. Dan semakin lambat. Di depan kita lihat dan kita rasakan. Aku jadi ikutan deg-degan.
would fully say aman. Ya cuma memang pasti deg-degan sih pasti ya kalau udah mau belokan. Tapi kalau pengalaman dan barusan saya rasain sih sebenarnya aman karena dia kecepatannya jadi lebih melambat gitu. Lo bisa ngomong soal yang nggak pakai masinis, lo bisa explore. Oh ini nggak pakai masinis tuh ini tuh sebenarnya. Kenapa? Oh ini kan yang LRT itu nggak pakai masinis, Iya. jadi semua otomatis. Iya. Nah, ini sekarang kecepatannya tinggi lagi. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalaman dan penglihatan saya ya, teman-teman sebetulnya sih aman karena semuanya kan udah dikendalikan by system. Jadi bisa dilihat nih yang dibilang bahwa LRT-nya nggak ada masinisnya karena semuanya udah by system, udah pakai alat semua gitu. Jadi rasa-rasanya memang rasa aman dan nyaman itu pasti kita bisa dapetin sih. Dan saya tuh tadi sempat baca-baca juga kalau LRT ini tuh punya teknologi yang baru gitu dibandingkan transportasi kereta api lainnya. Salah satunya tuh mereka punya yang namanya U-shape girder. U-shape girder itu dia bentukannya tuh untuk menahan kereta. Jadi kalau misalnya si kereta ini kecepatannya tinggi dan jumlah penumpangnya itu banyak, nah keretanya ini akan ketahan gitu. Dia memang tujuannya untuk menahan si kereta ini supaya tetap on the track dan dia punya dinding penyekat gitu supaya bisa tetap stabil gitu. Pancoran. Oh ini kita udah di Pancoran. Udah stop lagi kita. Jadi kalau naik LRT itu selain ramah terhadap penumpang, ramah juga terhadap anak karena nyaman ya untuk anak-anak. Kalau hari biasa siang aja ini banyak anak kecil, kebayang sih kalau weekend pasti lebih ramai lagi. Jadi kepingin juga ngajakin keluarga naik LRT. Irit, nggak repot cari parkir. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of the train doors. Stasiun berikutnya, Ciliwung. Next station, Ciliwung. Sebetulnya PR berikutnya adalah bagaimana masyarakat tetap untuk tertarik untuk shifting atau pindah ke LRT Jabodebek terutama dari kendaraan pribadi, bukan dari KRL, bukan dari Transjakarta, tapi terutama dari kendaraan pribadi. Jadi menurut saya PR-nya terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas tadi juga berarti bahwa nggak sekedar tarif LRT-nya saja yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana masyarakat itu bisa mudah mengakses ke stasiun dengan tarif angkutan umum yang juga terjangkau. Walaupun ada kantong parkir, maka juga harus disediakan kantong parkir juga dengan tarif yang terjangkau atau flat, karena masyarakat akan berhitung kalau LRT-nya terjangkau tetapi menuju stasiunnya masih mahal, parkir di stasiunnya masih mahal, nah itu akan mempersulit masyarakat untuk shifting atau berpindah moda ke LRT walaupun tarif LRT-nya dianggap sudah cukup terjangkau.
Nah, ini saya akhirnya nyampe ke Cawang. Jadi saat itu katanya kan ada transit, ada transisi, ada perubahan lah untuk kita pindah kereta. Dan ternyata di Cawang ini nunggu keretanya nggak sebentar ya, sekitar 20 menit. Tapi wajar sih, karena kan belum banyak kereta yang beroperasi. Oke, yes. Ini udah di stasiun Cawang, ini tempatnya kita ganti kereta. Tinggal kita milih nih, kita mau ke Cibubur atau kita cuman pingin ke Taman Mini. Jadi transitnya tuh selalu di sini, teman-teman. Kita kemana ya? Sebelah berarti ke sana. Coba tanya security kali ya, mana ya? Tuh. Cawang, oke. Itu apa? Nggak ada yang salah. Kok nggak ada security ya? Oh, nih, sebentar. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo di akhir Agustus lalu, warga memang antusias menaiki LRT. Pihak LRT Jabodebek juga memberi promosi. Katanya selama September, tarif LRT ini jauh dekat, hanya Rp5.000. Ini sebagai cara sih agar masyarakat juga mau beralih ke transportasi umum. Sehingga dampak macet dan polusi juga bisa berkurang. Siang Pak. Pak, ini kalau ke Cibubur, ini. Kalau misalnya mau balik ke Duku Atas? Duku Atas di jalur 2. Jalur 2, berarti dari sini saya kemana? Dari sini naik bisa nanti nyebrang masuk ke jalur 2. Oh, berarti saya pindah ke atas, Iya. tuh arah balik ke sana? Iya. Oh, oke. Ke Cibubur tuh pakai yang sebelah sini, tapi kalau kita mau balik lagi ke Duku Atas, kita harus naik tangga ke lantai atas. Maklum Pak, baru pertama. Kasih ya. Gitu. Oke, udah paham. Ternyata menjadi wartawan itu mengajarkan saya juga untuk bisa menikmati segala fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara. Emang masih banyak catatan ya di bulan pertama operasional LRT ini, beberapa kendala masih terjadi ketika kereta ini jalan. Soal bunyi rem yang berdecit, soal pintu kereta yang bermasalah, hingga tinggi pintu masuk yang hanya 160 cm. Dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan mengevaluasi sejumlah catatan. Oleh karenanya jangan sampai nilai setitik ini tujuan besar mengubah kebiasaan bertransportasi umum jadi buyar. Oh, kita turun ya? Oh ya, benar. Maaf ya Mas. Ini sih kemarin kan baru uji coba LRT, pengen nanya pendapatnya Bapak nih. Kalau menurut Bapak evaluasinya operasional LRT itu sekarang ini selama sebulan beroperasi, gimana Pak? Sebetulnya belum sebulan ya, sebetulnya baru 2 minggu. 2 minggu lebih kalau sejak 28 Agustus itu ya. Tapi menurut saya sih so far so good, Mbak. So far so good itu saya menilainya dari tingkat terjadinya gangguan sarana, gangguan sistem operasi, gangguan terhadap jadwal perjalanan itu sudah semakin menurun, sudah semakin berkurang, terutama di minggu kedua kemarin sampai dengan ini kan sekitar hari ke-17, hari ke-18 lah beroperasi. Jadi saya pikir so far so good-nya itu saya pikir dari sisi operasional keretanya terjadinya gangguan itu sudah bisa diminimalisir. Yang kedua adalah antusiasme masyarakat untuk menggunakan LRT ini sangat besar, terbukti bahwa baik di hari kerja, pagi dan sore hari sampai sore hari. Yang kedua di Sabtu Minggu itu penggunanya itu sangat padat. Kalau cuman agak beda. Kalau di Sabtu Minggu di akhir pekan itu terutama untuk pengguna yang ingin berwisata atau menggunakan LRT, tapi kalau nyoba menggunakan LRT kalau di hari kerja ya memang untuk dari sisi para pekerjanya. Yang menurut saya masih menjadi PR kan terutama dua hal itu. Yang pertama masalah
aksesibilitas sama konektivitas ke stasiun aja Mbak Anggi. Jadi dalam pengertian stasiun-stasiun yang terletak di pinggiran kota seperti Cikunir 1, Cikunir 2, Jati Bening, kemudian Bekasi Barat, Jatimulya, Ciracas, Kampung Rambutan, Taman Mini, Harjamukti itu menurut saya dari sisi aksesibilitasnya sih masih perlu diperbaiki, terutama supaya akses menuju stasiunnya mudah, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, berarti kan konektivitasnya juga harus baik. Yang membawa kendaraan pribadi harus tersedia juga kantong-kantong parkir dengan tarif yang terjangkau, menuju stasiunnya konektivitasnya juga harus baik. Jadi di sini sebetulnya peran pemerintah daerah di kota Bekasi maupun di kota Depoknya ini sebetulnya juga perlu peran yang lebih untuk bisa menyediakan angkutan umum, karena menurut saya nanti berkaitan dengan evaluasi kedua, mungkin saja bahwa penggunanya ini sangat tinggi, terutama karena tarifnya masih menggunakan tarif promo Rp5.000, jarak jauh mau sampai dengan jarak dekat flat Rp5.000. Nah, artinya bahwa nanti ketika tarif sudah mulai normal, nanti setelah Oktober kan tarifnya mulai tarif maksimalnya 20.000. Nanti setelah itu di tahun 2024 kan tarifnya mulai kembali ke tarif yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, jadi di angka 27.500 yang paling tinggi, Rp5.000 untuk per kilometer pertama dan Rp700 per kilometer 1 kilometer berikutnya. Nah, di saat tarif itu sudah kembali normal, maka sebetulnya PR berikutnya adalah bagaimana masyarakat tetap untuk tertarik untuk shifting atau pindah ke LRT Jabodebek, terutama dari kendaraan pribadi, bukan dari KRL, bukan dari Transjakarta, tapi terutama dari kendaraan pribadi. Jadi menurut saya PR-nya terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas tadi juga berarti bahwa nggak sekedar tarif LRT-nya saja yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana masyarakat itu bisa mudah mengakses ke stasiun dengan tarif angkutan umum yang juga terjangkau. Kalaupun ada kantong parkir, maka juga harus disediakan kantong parkir juga dengan tarif yang terjangkau atau flat. Karena masyarakat akan berhitung, kalau LRT-nya terjangkau, tetapi menuju stasiunnya masih mahal, parkir di stasiunnya masih mahal, nah itu akan mempersulit masyarakat untuk shifting atau berpindah moda ke LRT, walaupun tarif LRT-nya dianggap sudah cukup terjangkau. Nah, itu yang menurut saya masih menjadi catatan ya untuk pemerintah maupun untuk operator, bagaimana selain menekan atau mengurangi gangguan operasi, mereka juga sudah harus mulai menyediakan aksesibilitas dan konektivitas yang baik, sama menyediakan angkutan first mile, last mile, artinya dari tempat tinggalnya ke stasiun maupun sebaliknya yang memang terjangkau. Baru kemudian menurut saya tahapan berikutnya yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah mengupayakan supaya jadwal perjalanan itu sudah bisa bukan sudah bisa kembali ya, tapi sudah harus mulai secara bertahap mulai ditambah supaya jadwal perjalanannya menjadi lebih banyak, jadwal operasinya lebih pagi dan berakhirnya jauh lebih malam, misalnya sampai dengan pukul 23. Kemudian headway atau jeda antar perjalanannya yang sekarang masih 10-20 menit itu sudah harus diupayakan untuk menjadi 3 menit sampai 5 menit ataupun sampai dengan 6 menit. Karena masyarakat baru tertarik untuk berpindah moda ke LRT itu tidak hanya sekedar tarif atau kemudahan akses, tapi juga kalau frekuensi perjalanannya banyak. Dan yang kedua adalah jeda antar perjalanan atau headway-nya rapat, sehingga mereka akan dapat mudah naik menggunakan kereta itu meskipun cukup padat, tapi kalau frekuensi perjalanannya tinggi maka itu tetap akan memudahkan mereka. Saya pikir itu ya Mbak Anggi ya, karena menurut saya dari sisi karakteristik layanan LRT ini menurut saya sudah sangat prospektif dan potensial, karena menghubungkan antara daerah-daerah mitra penyangga, kota mitra penyangga suburban ke kawasan urban di tengah kota Jakarta, di Duku Atas, Sudirman. Sementara stasiun-stasiunnya juga terletak di kawasan-kawasan komersial di jalan utama di Jakarta, di MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Jadi saya pikir sih dari segi karakteristik jalur yang dilayani maupun letak stasiunnya sih sudah sangat potensial untuk menjaring penumpang yang
akan berpindah dari kendaraan umum ke dari kendaraan pribadi ke LRT Jabodebek. Sementara itu Mbak Anggi. Berarti sebetulnya kalau saya bisa simpulkan sebetulnya persoalannya itu lebih bukan persoalan ya, tapi sebetulnya yang dikritisi ini, ya yang dikritisi ini sebetulnya bukan hanya sekedar operasional, karena kan ada macam-macam tuh yang ada rem berdecit, pintu masuk dengan tinggi terbatas, terus beberapa kali pintu mengalami error, tapi ada yang lebih penting dari itu tadi itu adalah aksesibilitas dengan konektivitas. Kira-kira untuk bisa memenuhi aksesibilitas ini dan konektivitas ini, Pak, butuh waktu yang sangat lama nggak sih? Karena ini kan dibutuhkan memang di tempat-tempat yang jauh ya dari perkotaan begitu, di pinggiran-pinggiran kota. Butuh waktu lama nggak, Pak? Ya, makanya itu akan sangat tergantung pada satu Mbak Anggi, kerjasama dengan pemerintah daerah. Karena tidak mungkin hanya pemerintah pusat atau KAI saja atau Ditjen Perkeretaapian, karena kalau sudah menyangkut akses di daerah, maka ya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan aksesnya. Misalnya tersedianya bis Transpatriot di Bekasi untuk melayani jalur pelayanan baru misalnya ke stasiun Cikunir 1, Cikunir 2, Jati Bening, Bekasi Barat, Jatimulya. Kalaupun nanti pemerintah Kota Bekasi tidak mampu untuk mengoperasikan atau membuka layanan baru, kan berarti harus disupport dari pemerintah pusat misalnya menggunakan APBN karena memang APBD-nya mereka terbatas. Jadi artinya bahwa oke lah, karena LRT-nya sudah diresmikan, mau tidak mau sih pemerintah pusat, daerah maupun operator atau Kementerian Perhubungan itu juga harus tidak hanya sekedar memaksa atau mendorong, tapi juga memfasilitasi dan mendukung pemerintah daerah supaya bisa menyediakan angkutan umum tersebut. Itu baru satu hal, angkutan umum. Kemudian kerjasama Mbak dengan pemilik lahan di seputar stasiun, karena kan kendalanya LRT Jabodebek itu sebetulnya tidak punya cukup lahan juga di stasiun-stasiun di pinggiran kota yang saya sebutkan tadi, sehingga supaya tersedia kantong parkir mau nggak mau kan harus bekerja sama dengan para pemilik lahan tersebut, misalnya Mall Revo, Mall Cibubur Junction, misalnya daerah di LRT City atau di Taman Mini misalnya di Mall Tamini Square misalnya. Nah, itu menurut saya bagaimana operator maupun Ditjen Perkeretaapian ataupun dibantu pemerintah daerah itu bisa mengupayakan supaya masyarakat itu tidak hanya sekedar mendapatkan kantong parkir, tapi juga bisa mendapatkan tarif parkir yang flat, yang tarif yang tetap, tidak tarif progresif, sehingga kalau mereka naruh mobilnya selama 12 jam kita katakanlah, atau dari jam 5 pagi, jam 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam itu tetap dikenai tarif yang sifatnya flat. Nah, kerjasama itu dibangun tentu memerlukan waktu, tetapi saya pikir mau tidak mau pemerintah maupun operator itu harus segera menyediakannya dalam waktu yang cepat. Kalau Mbak Anggi tadi bertanya seberapa lama, saya pikir dalam waktu 6 bulan itu sudah harus mulai disediakan angkutan-angkutan maupun kantong-kantong parkir itu secara cepat ya Mbak ya, karena kan kita berharap masyarakat itu segera pindah ke LRT Jabodebek. Nah, gimana mau mendorong pindah kalau kantong parkirnya belum tersedia maupun angkutan umumnya belum tersedia, itu kan akan menjadi pertimbangan mereka juga, kira-kira begitu Mbak. Oke, tadi udah kejawab semua sih, ada beberapa pertanyaan yang saya udah tulis, tapi sebelum saya tanyakan udah terjawab nih soal Pak Adit. Iya. Nah, paling saya tambahkan saja Mbak, kalau soal operasional ada gangguan tadi rem berdecit atau dan sebagainya, menurut saya mari kita pilah ya. Ada gangguan atau tingkat kenyamanan yang katakanlah tidak mempengaruhi atau berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan maupun keselamatan pengguna. Itu saya ambil contoh, misalnya akselerasi percepatannya masih terasa tajam, kalau ngerem masih terasa terhentak, atau berhentinya kereta tidak pas atau presisi di pintu peronnya stasiun, yang sifatnya ke arah seperti itu sebetulnya sejalan dengan waktu, karena memang ini teknologinya teknologi kendali otomatis, maka itu akan memang perlu waktu kalibrasi yang cukup lama untuk melakukan smoothing. Itu menurut saya tidak masalah, karena tidak langsung hanya berdampak kepada kenyamanan tapi tidak langsung berdampak kepada keselamatan. Jadi menurut saya itu masih tolerable. Tapi kalau misalnya ya Mbak ya, gangguannya sampai pintu terbuka tidak di stasiun, atau kemudian ada gangguan
bagian roda sehingga sampai berasap, atau gangguan kelistrikan misalnya sampai padam. Nah, itu kan mempengaruhi keselamatan perjalanan. Yang seperti itu yang nanti pemerintah harus melakukan evaluasi secara ketat supaya gangguan yang sifatnya membahayakan keselamatan pengguna maupun perjalanan KA itu yang harus dievaluasi. Tapi saya melihat selama operasional sekitar 18 hari ini, saya melihat sih tingkat terjadinya gangguan yang cukup serius sih sudah sangat minim dan berkurang, sehingga saya sudah mengharapkan operator segera meningkatkan jadwal perjalanan, meningkatkan frekuensi perjalanan, meningkatkan jumlah sarana yang dioperasikan dengan tetap menjamin kelancaran operasi itu supaya masyarakat makin mendapat kemudahan karena operasional kereta apinya semakin bertambah. Kira-kira begitu penutupnya, Mbak Anggi. Baik, makasih Pak Adit, skema tarif, Mbak Anggi, bagaimana di bundling dan juga bagaimana menyiapkan kantong-kantong parkir, bukan cuma kantong parkir, balik Betul. lagi, tapi tarif Betul. ekstra yang harus dikeluarkan, itu harus Ya, diperhatikan oleh betul. pemerintah. Jadi pemerintah jangan hanya fokus pada tarif LRT-nya, karena masyarakat kan nggak hanya pakai LRT dari pintu rumah ke tempat kerja, tempat sekolah, tempat aktivitasnya, kan masih ada perjalanan tambahan, itu yang harus dijamin juga tarifnya terjangkau dan mudah, kan begitu kira-kira. Bisa nggak kalau misalnya nanti dari sini, dari Duku Atas, terus nanti ke Kebun Sirihnya? Nah itu aku baru mau nyoba nanti naik Grab ke atas. Oh, baru pengen coba deh nanti. Iya. Thank you. Jadi sama-sama kita hari ini adalah hari baru pertama kali coba. Dari tadi. Dari tadi. Liputannya dari Dari MNC. Maksudnya berapa lama lagi datang pesawat? Berapa lama lagi pesawat? Pesawat. Kereta. selisihnya kurang lebih 20 menit, saya baru naik dari kereta. Oh. Saya soalnya share, bukan lagi dinas. Oh. 20 menit lagi. Lumayan ya. 20 menit lagi, Sam. Berapa? 20 menit lagi. Lama ya? Lumayan ya. Berapa lama ya? Iya sih, benar. Betul. Saya tuh mengira kalau kita di luar negeri kan, kita transit, naik gitu, pasti ada kereta terus kan yang datang gitu. Cuma mungkin karena keretanya belum banyak kali ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, itu udah, bukan nih. Itu yang dari Duku Atas kan, kita yang ke sana ya. Karena keretanya belum banyak, jadi waktu tunggu masih lumayan terasa. Hanya waktu tunggunya nggak terlalu lama sih, 6 menitan. Ya memang nggak bisa di-compare kalau di negara lain. Tapi yang menurut saya pribadi sih kita udah punya LRT dan sudah mulai bisa dinikmati, sudah bisa beroperasi meskipun jumlah keretanya belum terlalu banyak, sudah patut untuk disyukuri. Jadi kalau ini terus berkembang kan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan sampai generasi di bawah saya udah bisa menikmati transportasi umum yang aman dan nyaman. Gitu. Rame banget.
Namanya siapa Mbak? Dian. Dian. Mbak Dian ke arah Duku Atas juga? Iya. Kerja atau emang tinggal di sana? Kerja. Emang kerja. Setiap hari itu ke sana? Iya, setiap hari. Kerja di mana? Daerah Kebon Siri. Oh sama dong kita. Di mananya? Emang pusat jatuh. Di Menara mana? Multimedia kan? Hah? Menara Multimedia, Telkom Properti. Menara Multimedia. Telkom. Iya. Iya, Dia dekat sudah dong. pakai pensi ya? Iya, pensi. Dekat banget. Iya Iya, sih. seberang berarti. Kok baru jam segini ke kantor? Iya, tadi habis ketemu klien. Oh, emang shift-shiftan juga kan? Oh. Setiap hari selalu naik LRT apa? Baru hari ini kan? Baru hari ini Pak. Kita adalah geng baru hari ini nyoba. Semuanya rata-rata baru pertama kali. Biasanya pakai apa? Biasanya aku naik bus Jabodetabek. Oh, biasa naik bus. Susah nggak kalau misalnya nanti dari sini, dari Duku Atas, terus nanti ke Kebun Sirinya? Nah itu aku baru mau nyoba nanti naik Grab ke alas. Oh, baru pengen nyoba deh nanti. Iya. Thank you. Iya. Jadi sama-sama kita hari ini adalah hari baru pertama kali coba naik LRT. Kan udah pertama kali nih. Iya. Rasanya plus minusnya Masih sepi sih ya Kak, nggak kayak Karena siang. sekali MRT sama KRL. iya. Mungkin karena masih siang kali ya. Mungkin. Nggak yang peak hour pagi atau malam. Tinggalnya di Aku di Jati Asih. mana? Jati Asih. Dari Jati Asih tadi ngambil LRT-nya Naik Grab. naik Grab juga. Nggak susah dong berarti ya? Aksesnya nggak susah ya? Nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh. Juga hari ini. Kalau misalnya kan biasanya kan naik bus ya, terus sekarang kan naik LRT. Kalau misalnya Mbak nih yang dicari itu apa, nyamannya, cepetnya, atau jamnya banyak, apa gimana? Ya pasti cepetnya ya Kak. Kalau naik bus itu kan aku kan lewat dalam kota tuh kalau pagi macetnya parah banget. Iya. Kalau naik kendaraan umum yang darat gitu kan yang lewat tol itu kan udah pasti lebih cepat naik LRT atau MRT ya. Waktu tunggunya tadi termasuk lama kan? Mereka tadi ada sempat change kan? Aku kayak 5 menit sih. Ya, mungkin. Tadi aku lumayan agak lama, sekitar 10 menit. Akhirnya. Thank you ya Mbak, dadah. Udah. Nah, ini kan kita udah nyampe lagi ke Duku Atas, kita mau ke daerah Kebun Siri. Sekarang PR-nya adalah kita mencari transportasi, transportasi lanjutan. Cuma memang enaknya, teman-teman sekalian, kalau kita berhenti di sini, terus kita mau lanjut mobile gitu ya, ke daerah Menteng atau kemanapun gitu, semua transportasi ini tuh sudah terintegrasi. Nih, kita coba kita lihat ya. Ini exit ya. Seru. Mbak, izin. Mbak, mau nanya dong, ini tuh terakhir beroperasi jam? Ini kalau untuk Harjamuktinya 17.49, Jatimulianya 18.58. Oh, itu udah nggak ada kereta lagi Ini tuh baru ya? untuk sampai tanggal 28 September. Nanti kemungkinan operasionalnya sampai jam setengah 12 malam. Oh, kalau Nanti sampai... setelah coba ini Oh, ini kan masih upgrade uji. lagi 5.000. Oke. Ini dan untuk jamnya Kak. Berarti sampai tanggal berapa? Yang sampai jam 6? Ini belum diketahui untuk tanggalnya. Nanti 3 bulan itu udah normal sampai jam setengah 12 malam. Oh, karena masih uji coba, jadi operasionalnya masih sampai jam Iya. 6 dan jam 7 malam ya? Betul. Oke, sip, thank you. Ya, jadi tadi udah dijelasin ya teman-teman sekalian bahwa LRT ini hanya beroperasi sampai jam 6 dan juga sampai jam 7 malam selama masa uji coba. Jadi nanti setelah uji coba ini selesai, LRT ini akan kembali beroperasi normal sampai jam 12 malam. Dan
seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika berhenti di sini dan ingin melanjutkan kembali perjalanan ke kantor, ke daerah Menteng atau kemanapun, ini bisa dilihat. Coba kameranya di sini. Nah, tara, di atas ini udah cukup jelas sign-nya. Jadi kita bisa keluar lewat mana, terus ada transportasi yang mau kita pakai yang lain itu yang mana. Jadi udah cukup cukup jelas dan sudah cukup terintegrasi. Tinggal keinginan untuk bertanya aja kalau misalnya ada yang bingung-bingung karena semua petugasnya selalu standby kok di sekitar sini. Oke? Sekarang kita mau kembali melanjutkan perjalanan. Either kita mau ngambil Transjakarta atau kita mau ambil taksi online. Kita pikirkan nanti, kita mau ngopi dulu. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di episode yang akan datang. Dah.